warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Intan Mustika Putri, NIM 12470321039 dari Prodi S1 Akuntansi. Saya berasal dari kelas 4B. Tujuan pembuatan video ini dan penjelasan materi-materi yang akan saya jelaskan nanti adalah sebagai pelengkap tugas akhir dari mata kuliah studi hadis dengan dosen pengampu Ibu Yasir Hayati SSY MH. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang pemetaan hadis mardud yang perawinya tidak dobit. Pada hadis-hadis mardud yang perawinya tidak dobit itu terdiri dari 7 macam hadis, yaitu ada hadis munkar, hadis syad, hadis mu'allal, hadis madruj, maklub, mutorid, dan musahab. Apakah kalian tahu apakah dari ketujuh hadis tersebut? Apakah kalian pernah mendengar? Belum. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu dari 7 macam hadis tadi. Sebelum kita masuk ke penjelasan 7 macam hadis tadi, kita itu harus mengetahui apa sih hadis mardud yang perawinya itu tidak dobit. Jadi, hadis mardud adalah hadis yang ditolak karena tidak terpenuhinya syarat diterimanya suatu hadis. Sedangkan tidak dobit adalah salah satu sifat perawi yang memiliki tingkat hafalannya itu rendah atau lemah, yang mengakibatkan hadis tersebut menjadi status hadis yang doif atau hadis yang lemah. Jadi dengan kata lain, hadis mardud yang perawinya tidak dobit adalah macam-macam hadis yang tidak diterima atau ditolak karena tidak terpenuhinya syarat diterimanya suatu hadis dan perawi yang memiliki sifat yang lemah hafalan. Nah, jadi kan kita sudah tahu apa sih hadis mardud yang perawinya tidak dobit. Jadi kita masuk ke penjelasan 7 macam hadis mardud yang perawinya tidak dobit. Yang pertama, ada hadis munkar. Hadis munkar adalah hadis yang jalur periwayatannya itu diriwayatkan oleh seorang perawi sendiri atau menyendiri dari perawi-perawi lainnya. Yang dimana perawi tersebut dikenal dengan kelemahan atau kelalaian dalam meriwayatkan suatu hadis, seperti pada lafaz hadis, urutan sanad hadis, ataupun penyampaian matan dari hadis tersebut. Sehingga hadis munkar dikatakan salah satu hadis mardud yang perawinya tidak dobit. Yang kedua adalah hadis syad. Hadis syad adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah, namun isi periwayatan tersebut bertentangan dengan perawi-perawi yang kuat lainnya, seperti jumlah hafalan, tingkat hafalan, dan lain sebagainya. Sehingga hadis syad ini termasuk salah satu hadis mardud karena isinya yang bertentangan dengan perawi yang lebih baik daripada perawi yang meriwayatkan tersebut. Kenapa hadis syad itu dianggap sebagai hadis mardud padahal perawinya itu thiqah? Karena isi pertentangan tadi yang mengakibatkan adanya kejanggalan pada hadis tersebut. Ya, dengan kata lain, hadis tersebut ditolak atau mardud. Hadis yang ketiga adalah hadis mu'allal. Hadis mu'allal adalah hadis yang secara lahir terlihat sahih, yang tidak memiliki kecacatan sama sekali pada hadis tersebut. Namun, ketika diteliti lebih mendalam oleh para ulama kritikus hadis, yang mana mereka mengumpulkan semua sanad yang ada, ditemukannya adanya kecacatan yang samar serta tersembunyi pada hadis tersebut, yang mengakibatkan hadis tersebut turun tingkatan menjadi hadis doif, dari sahih menjadi hadis doif. Yang dimana jika hadis tersebut sudah berstatus doif, maka hadis tersebut masuk ke dalam hadis mardud. Oleh karena itulah hadis mu'allal termasuk salah satu hadis mardud atau hadis yang ditolak karena ditemunya kecacatan yang samar. Walaupun samar, oleh karena itu hadis tersebut harus benar-benar tidak ada cacat. Bahkan samar saja bisa menurunkan status hadis. Yang keempat adalah hadis mudraj. Hadis mudraj adalah hadis yang terdapat penyisipan kalimat baru atau kata tambahan, yang dimana kata tambahan ini itu berasal dari ucapan perawi itu sendiri, yang dimana bisa berasal dari perkataan tabi'in, yang dimana nanti akan mengakibatkan salah paham dari perawi berikutnya yang menyatakan perkataan atau tambahan tersebut berasal dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain,
hadis ini bisa menjadi hadis mardud karena salah paham tadi. Padahal para perawi ini tadi atau para tabiin ini tadi itu hanya menyampaikan maksud untuk menjelaskan isi dari hadis. Tetapi perawi berikutnya menyalahartikan. Oleh karena itulah hadis mudraj itu menjadi hadis mardud. Karena kata mudraj itu sendiri secara bahasa berarti penyisipan kata atau kata tambahan. Yang kelima adalah hadis maklub. Hadis maklub adalah hadis yang tertukar posisinya atau berganti nama perawinya atau perubahan kalimat. Bisa posisi tersebut berada di awal atau diakhirkan. Bahkan juga bisa tergantinya kalimat atau nama perawi itu. Oleh karena itu, hadis maklub bisa menjadi salah satu hadis mardud karena salah posisi tadi. Kenapa hadis ini bisa termasuk salah satu hadis mardud? Karena kelalaian tadi. Karena kelalaian itu murni berasal dari kekeliruan yang diakibatkan oleh perawi yang meriwayatkan karena salah posisi tadi atau tertukarnya posisi. Hadis yang keenam adalah hadis mutorib. Hadis mutorib adalah hadis yang diriwayatkan dalam berbagai bentuk yang berbeda-beda dan isinya itu saling bertentangan satu sama lain. Namun ada satu karakteristik yang unik pada hadis mutorib, yaitu status hadis tersebut itu setara atau sama, seperti dia sama-sama sahih ataupun sama-sama dhaif, yang mana membuat para ulama kritikus ini kebingungan manakah hadis yang lebih kuat dan manakah hadis yang maknanya itu tidak bisa digabungkan. Hadis terakhir atau hadis yang ketujuh adalah hadis mushaf. Hadis mushaf adalah hadis yang terjadi perubahan pada nama karena terjadinya kesalahan titik, seperti pada misalnya bentuk dasar huruf gundul yang pada huruf ba, ta, sa, jim, ha, ho. Nah, misalnya bisa terletak salah huruf yang mengakibatkan perubahan nama pada huruf tersebut. Yang dimana hadis mushaf inilah termasuk salah satu hadis mardud atau hadis terakhir pada hadis mardud yang perawinya tidak dobit. Nah, kekeliruan ini itu bisa terjadi misalnya pada matan atau isi suatu hadis dan pada nama perawinya. Jadi itu adalah penjelasan dari 7 macam hadis tadi. Apakah mudah dipahami? Insya Allah mudah ya teman-teman. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf jika ada suara seperti ayam berkokok, orang berbicara, angin sepoi-sepoi, suara walet. Saya mohon maaf karena saya berada di alam terbuka. Bye bye. Assalamualaikum. Tujuan pembuatan video ini dan penjelasan materi Tujuan pembuatan video ini dan penjelasan materi magnetik. Tujuan pembuatan video ini dan penjelasan materi-materi yang akan saya jelaskan nanti adalah sebagai pelengkap tugas akhir dari mata kuliah studi hadis dengan dosen pengampu Ibu Yasir Hayati SSY MH.